Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut lagi saudaraku tentang Yakub. Coba sih kita tengok ayat 28. Ini asik banget saudaraku. Ada beberapa hal yang patut kita bahas. Gitu ya. Dengan sudut pandang angle yang berbeda. Dan saya akan tambahkan dengan kesaksian-kesaksian supaya lebih jelas saudaraku. Tolong ayat 28 ditampilkan. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang." Saudara garis bawahi menang. Saudaraku, banyak orang itu ketika Tuhan berbicara, dia mendapat kemenangan. Saya akan berikan sebuah kesaksian. Pertama kali saya melayani Tuhan 7 tahun pertama, itu miskin luar biasa saudaraku. Jadi tidak ada rasa lapar, makan itu kalau dikasih makan, setiap pulang pelayanan tuh bawa uang buat istri dan anak itu 30.000, 70.000. Setiap bulan ditopang oleh kakak itu 300.000. Jadi nggak cukup, istri harus bekerja keras, jualan ini, jualan itu, untuk mencukupi kebutuhan dan tidak cukup saudaraku. Nah pada suatu titik akhirnya saya jatuh saudaraku. Lalu saya berhenti pelayanan, menyadari. Habis itu saya jualan. Saya jualan es saudaraku. Gak sengaja, Tuhan tuh baik. Walaupun posisi sulit, Tuhan tuh, tangan Tuhan tetap menolong. Ya karena memang kenapa saya berhenti pelayanan? Karena saya tidak ingin menciderai pelayanan orang-orang yang memberi kepercayaan rohaninya untuk dilayani oleh saya. Bahwa saya bisa menyembunyikan dosa itu, tetapi enggak, saya berhenti. Tiba-tiba saya berhenti. Seringkali dalam pelayanan itu ada beberapa hal yang kita enggak bisa cerita. Dan ketika hal itu memang mengundang sebuah risiko di mana memanipulasi sebuah pelayanan, saya akan berhenti pelayanan saudaraku. Dan saat itu akhirnya saya memutuskan berhenti pelayanan. Saya tidak pelayanan pengutusan penginjilan lagi. Jadi saya berhenti, saya mulai bagaimana mencari uang. Lalu Tuhan buka jalan, saya jualan es, jualan jus saudaraku. Nah singkat cerita saya diberkati
kurang lebih 2 tahun kemudian, tiba-tiba pada suatu kali, saya tetap rajin berdoa, saya tetap rajin ibadah, tapi saya tidak melayani saudaraku. Saya terus mencari uang setiap hari, dan Tuhan memberkatinya. Tiba-tiba satu hari ketika saya berdoa, siang hari lagi istirahat, selesai saya melakukan pekerjaan, jelas suara itu, jelas sekali. Maukah engkau melayani aku kembali, maukah engkau jadi hambaku. Saya selama 2 minggu kurang lebih, saya enggak memberi jawaban sama sekali, saya diam aja. Saya tetap berdoa. Dan itu terus seperti bergema saudaraku, nyangkut di dalam saya. Ya, maaf saya memakai kata saya ya saudaraku ya, supaya jelas dan saya bisa bertanggung jawab kesaksian ini. Ya. Nah, setelah 2 minggu kemudian, di dalam perjalanan 2 minggu itu, saya cuma ngomong di hati. Enggak mau pelayanan. Miskin pelayanan itu, pahit. Hati saya pahit, karena miskin saya saudaraku. Mungkin lebay ya, tetapi benar. Saya cuma bilang gini loh, keset itu lebih berharga daripada saya. Saya dari kecil sampai umur 30 tahun, hidup di dalam, kalau boleh dikatakan kelas menengah. Cukup memiliki kehidupan yang sejak kelas yang namanya SMP, saya itu sudah diberikan, lalu menjelang dewasa saya diberikan fasilitas menjadi seorang anak muda yang bisa bergengsi kumpul dengan teman-teman yang lain. Tapi saya tidak sekolah saudaraku, karena saya kecewa. Tapi saya tidak saksikan itu, saya saksikan pelayanan saya kepada Tuhan aja. Sehingga saya bertumbuh menjadi seseorang sampai berusia 30, saya ketemu Tuhan. Ya, lalu Tuhan itu mengatakan, maukah engkau melayani aku, maukah engkau menjadi hambaku. Nah yang kedua ini ketika Tuhan panggil, itu Tuhan mengulang yang sama. Maukah engkau menjadi hambaku kembali, maukah engkau melayani aku kembali. Gitu, ditawarkan lagi sama Tuhan. Ketika pertama kali ditawarkan, saya itu nangis karena mendapat jamahan Tuhan. Dan sukacita saya melayani Tuhan langsung full time saudaraku. Karena nggak ngerti apa-apa, ya betapa pentingnya mentoring, betapa pentingnya gereja, betapa pentingnya komunitas, betapa pentingnya pemimpin gereja, para pemimpin gereja, kakak rohani dan semuanya. Saya nggak punya itu saudaraku. Saya bergereja, lalu pada titik di mana saya menjadi sekretaris komsel. Nah, sederhana sekali perjalanannya. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang untuk saya melayani. Nah setelah itu perjalanannya luar biasa saudaraku. Saya berikat pinggangkan tali rafia, celana saya, baju saya itu cuma 3-4 potong, ya dan sebagainya. Kalau pindah tempat ya tinggal, dari kos, dari numpang di mertua, dari orang tua, itu kalau pernah terjadi ketika saya pindah kos, pindah kontrak kamar, itu cukup 1 becak saudaraku. Dan mang becak ini luar biasa, kasur itu di atas, ditumpuk, kompor, semua saudaraku. Dengan saya, dengan istri saya mangku anak saya yang sulung, yang bungsu belum ada, itu masih kecil di pangku. Pakai piyama, biasa dipanggil si piyama, karena istri saya suka kalau anak saya tidur dikasih piyama sama istri saya. Nah itu pindah itu cuma 1 becak saudaraku. Mau pindah kota pun itu ya cuma 2 koper, dan 2 koper itu menjadi lemari, ya nggak punya kursi, nggak punya apa-apa, televisi aja nggak punya. Jadi pengembaraan itu demikian hebatnya, dan bagaimana direndahkan sampai saya berbicara itu keset aja lebih berharga. Keset itu dipakai di depan kamar mandi, di depan rumah. Saya itu tidak ada yang mau kenal. Dari keluarga loh saudaraku, sampai semua orang. Saking miskinnya, dianggap tidak mau kerja, tidak tanggung jawab sebagai suami.
Gitu loh, menyalahgunakan Tuhan dan sebagainya. Numpang makan, numpang tidur. Sehingga ketika berpindah-pindah, saya kalau di rumah seseorang gitu saudaraku ya, itu diusir. Bahkan di rumah hamba Tuhan pun saya diusir. Juga saya ditempatkan berapa kali di gudang. Gitu. Jadi betapa panasnya gudang itu, tetapi kalau anaknya pulang pasang AC, lalu ada exhaust. Karena anaknya merokok. Jadi ruangan gudang itu penuh dengan asap rokok tapi dingin. Saya tidur. Tidurnya di kasur lipat saudaraku. Di gudang, hamba Tuhan full time. Yang punya rumah tahu. Masuk ke gereja, pertama, oh ya dikasih kamar tamu, esoknya dipindahkan ke gudang. Gitu saudaraku. Ya, dan sebagainya. Enggak ada orang mau bilang secara jujur, tapi ada teman-teman rohani yang memang diberkati dari pelayanan ini. Setiap kali Tuhan letakkan di sebuah rumah, menampung, lalu setelah itu berapa saat kemudian rumah tangga itu diberkati Tuhan. Suami yang tidak bekerja, makan yang kekurangan. Saya pernah menumpang di rumah seorang teman di mana dia beli bakso 10 biji, ya anak 4 atau 5 bersama saya. Jadi makan kuat dengan bakso 1 sama sambal. Terus kasih kecap manis. Maka saya suka makan seperti itu. Karena pernah mengalami hal itu. Itu cukup, yang penting kenyang. Boro-boro bicara daging, bicara vitamin. Ya, kalau nggak ada makanan dia nggak makan, saudaraku. Tapi kami siapkan bubur halus, susu buat anak-anak. Tuhan siapkan itu, saudaraku. Ada yang ngirim susu, buat anak, kadang susunya lebih dijual sama istri saya untuk keperluan yang lain. Baju anak saya ada yang membelikan. Tetapi betul-betul kami menjadi orang yang tidak berguna, khususnya saya. Sehingga pernah mengalami ditolak oleh keluarga, ditolak oleh istri, ditolak oleh anak dan sebagainya. Benar-benar ditolak saudaraku, 7 tahun. Karena dianggap saudaraku. Gitu. Nah, setelah itu saya berhenti pelayanan. Saya terjatuh, ya. Lalu saya berhenti pelayanan. 2 tahun kemudian Tuhan memanggil kembali. 2 minggu saya enggak mau jawab dan cuman di dalam hati saya mau ngomong gini, enggak pelayanan. Pahit, miskin sekali. Setelah 2 minggu kemudian suara itu bergema, saya jawab, Tuhan, aku enggak mau. Bukan lari dari pelayanan, bukan. Tuhan, aku enggak mau miskin lagi. Karena sudah mulai diberkati, bisa beli motor, ya bisa beliin perhiasan istri dikit-dikit, udah bisa kontrak rumah, gitu. Mulai bisa, saudaraku. Tinggal di rumah kecil sendiri, rumah baru, beli TV sendiri, istri saya dapat berkat, dan sebagainya. Akhirnya kami melangkah dalam hidup yang agak normal, saudaraku. Dan Tuhan panggil kembali pelayanan, saya bilang gak mau. Setelah itu Tuhan ngomong gini, kamu gak akan pernah miskin lagi. Nah setelah itu saya bilang, ya aku mau. Jujur saya saudara ngomong itu. Dan Tuhan ngomong seperti itu. Sampai hari ini, 20 tahun lebih. Kalau dihitung 31 berarti 24 tahun yang lalu. Tidak pernah kekurangan lagi. Bahkan terus ditambah-tambahkan. Tetapi seperti Yakub. Karena diberkati, banyak masalah timbul dari berkat itu saudaraku. Bahkan kejatuhan selanjutnya karena berkat saudaraku. Bagaimana berkat ini mengundang banyak hal yang buruk dalam hidup saya. Karena memang diberkati saudaraku. Saya seperti Yakub. Ketika Tuhan bilang, aku tidak akan buat kamu miskin lagi. Saya bilang, mau. Setelah itu pekerjaan jualan es saya kasih ke ipar saya. Lalu saya melayani kembali. Dan saya minta 3 hal. Di mana tidak ada orang yang tahu. Saya cuma ngomong dari hati. Enggak terucap mulut, istri pun enggak tahu. Dan saya tidak pernah cerita. Ya tetap aja bikin es dulu. Gitu. Saya bilang, Tuhan 3 hal penuhi. Aku enggak usah bicara siapapun. Kalau aku melayani kau kembali, bulan ini harus penuh. Karena itu sudah pertengahan bulan. Jadwal pelayanan penuh. Dan uang yang aku dapat enggak mau kurang daripada jualanku ini. Itu saya ingat kurang lebih hari Senin atau Selasa, saya itu bergumul sama Tuhan kayak Yakub. Saya berbicara itu. 2 hari kemudian saya ikut kebaktian tengah minggu. Saya terbiasa ibadah kebaktian tengah minggu. Gitu. Itu tiba-tiba kepala sekretariat yang biasa saya tawarin es, saya jualan baju, saya tawarin sekretariat gereja di mana saya itu berjemaat, itu tiba-tiba di belakang saya
begitu pendeta di depan, itu doa berkat amin. Pendeta Harun yang sudah dipanggil pulang, itu ngomong saya gini, Rem, kamu melayani kami dong. Saya itu langsung duduk, itu begitu amin melek, itu rasanya entah tubuh saya atau roh saya itu langsung kena atap. Padahal itu gedung yang besar tinggi. Langsung kayak lompat saya ini. Wow, saya cuma bilang, Tuhan cepat banget tagihanmu ini. Saya bilang, oh iya Pak Harun, besok aja ya kita ketemu di kantor ya. Karena saya biasa menawarkan jus, menawarkan celana jeans, pakaian, jualan waktu itu ke kantornya gereja. Salah satu Pak Harun ini kepala sekretariat. Akhirnya dia pindah ke Amerika dan di Amerika beliau dipanggil pulang. Karena keluarganya di Amerika. Keluarganya penggembala di gereja di Amerika, saudaraku. Orangnya baik, sederhana, dan orang ini memang punya hati sederhana banget. Walaupun hamba Tuhan di gereja besar, saudaraku. Nah, setelah itu saya dibawa sama beliau. Pelayanan, di mana beliau bawa saya 1 hari, saya diketemukan dengan adiknya. Adiknya ini mau pindah ke Amerika. Diketemukan untuk dilayani saya dulu. Nah, singkat cerita saya datang ke rumahnya, dibawa ke rumahnya. Terus saya melayani. Di tengah-tengah saya pelayanan, adik beliau ini, ya suami istri, tiba-tiba ada seseorang lewat di belakang, jalan gitu masuk ke belakang. Tamu beliau. Terus dia dengan bunyi dia noleh, terus dia panggil, Fik, sini Fik. Ada hamba Tuhan, kamu dilayani hamba Tuhan. Ternyata itu adalah sahabat, teman dekat, di mana Pak Victor ini jemaat daripada seorang gembala di Probolinggo, saudaraku, di gereja, gitu. Yang gembalanya ini itu memang pernah kos di tempat ayahnya daripada Pak Harun. Jadi memang udah kenal dari muda belum nikah. Jadi dekat gembalanya ini dengan keluarga ini. Nah, Pak Victor itu adalah pekerjaannya sebagai supir yang lepas. Gitu. Jadi kalau ada orang butuh bawa mobil itu dipanggil lalu dia yang bawa mobil lalu diberkati gitu. Nah, Pak Victor ini dengan Pak Gembala, dengan Ibu Gembala selalu dipakai, sering dipakai karena bawa mobilnya enak. Gitu saudara. Nah, setelah dipanggil Pak Victor ini duduk, masuk ke ruang tamu duduk, saya ada di sana. Lalu tiba-tiba nggak tahu kenapa saya tuh ngomong, keluar aja tuh kata-kata, perang. Dia dilawat Roh Kudus, saudaraku. Wah, nggak karuan, wah, pelepasan dan sebagainya. Saya nggak ngapa-ngapain, gitu loh. Nah, setelah itu Pak Victor ini balik ke gerejanya. Pagi-pagi datang doa pagi. Nah, Ibu Gembala itu kaget. Ibu Gembala yang salaman terima jemaat doa pagi. Fik, kesambet apa kamu tuh pagi-pagi? Pakai bahasa mereka ya. Kesambet apa kamu pagi-pagi? Isu-isu nang gereja. Karena kurang lebih 20-30 tahun menjadi jemaat di gereja itu betul-betul orang yang tidak peduli, merokok dan sebagainya. Udah diingetin Ibu Gembala selalu, tapi anak istri setia ke gereja. Makanya harus setia ke gereja. Itu karena doa anak istrinya. Pak Victor ini seorang kepala rumah tangga yang baik bekerja. Tapi cuek-cuek jadi hidup yang masih ya namanya orang hidup di luar, minum dan sebagainya mungkin seperti itu. Karena Ibu Gembala begini, kesambet apa kamu pagi-pagi doa itu? Sedemikian lama kamu ada di gereja ini, nggak ada kamu seperti ini. Gitu. Iya, Ibu Gem. Nah, gitu ceritanya. Saya itu ketemu hamba Tuhan. Saya itu bahasanya apa ya? Diludahin Tuhan, dia bilang gitu. Saya dilawat Tuhan tuh, saya muntah-muntah begini pelepasan. Gitu, karena mungkin banyak jimat atau apa ya. Wih, Ibu Gembala kaget. Kamu sekian lama itu gereja yang selalu mengundang tamu. Pembicara-pembicara yang luar biasa, yang terkenal mereka undang. Karena gereja ini cukup kuat keuangannya, saudaraku. Pak Gembala juga seorang pebisnis ya. Lalu Ibu Gembala bilang gini, kamu tuh dilayani semua hamba Tuhan ini. Karena dia juga, Ibu Gembala itu sayang sama dia. Domba yang nakal. Tapi selalu kalau
kemana-mana dipanggil tuh bawa mobilnya Ibu Gembala, Pak Gembala juga sama. Terus kalau diomelin diem aja, nggak marah gitu loh. Kamu ini gini, diem aja. Ya wis. Gitu. Jadi nggak membantah, nggak marah. Jadi disayang dia ini, saudaraku gitu loh. Domba yang nakal lah gitu. Tapi nggak pernah gigit ya. Nah, terus dia cerita. Bu Gembala bingung. Lalu cerita sama suaminya. Kita harus panggil hamba Tuhan ini. Karena dia bisa membawa Victor kepada Tuhan. Padahal saya nggak kenal, nggak apa saudaraku. Nah setelah itu saya melayani di gereja beliau. Karena beliau itu menduduki posisi yang cukup penting di organisasi di daerah itu. Organisasi hamba-hamba Tuhan. Lalu dikenalkan dengan yang namanya ketua-ketua organisasi. Di dalam organisasi mereka. Sehingga jawatan saya itu langsung penuh. Persis seperti saya minta. Saya dihubungi dengan yang namanya suaminya, pastornya. Shalom, bingung saya. Karena sudah lama dengar orang Timur manggil Shalom. Gitu loh. Oh iya, Shalom dari mana ya? 2 tahun gak pernah melayani saudaraku. Ketemu Pak Harun, Pak ya. Pak Harun, mau beli apa? Rem bawa apa? Temen. Gitu, gak ada Shalom, gak ada. Gitu. Nah, cuman ibadah aja ya. Nah setelah itu Shalom, bingung saya. Oh iya, dari mana ya Pak? Saya pendeta Andreas dari Probolinggo. Bisa minta jadwal pelayanan ke sini. Oh ya? Bilang, kapan? Dia sebutkan tanggal hari dan kira-kira kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu. Bisa nggak melayani kami? Karena kami akan bawa kepada jemaat-jemaat konseling. Beliau berharap bahwa Tuhan berkarya melalui karunia-Nya untuk menjamah jemaat-jemaat lain seperti Victor. Gitu saudaraku. Oh bisa. Memang nggak ada jadwal. Akhirnya saya ke gereja itu, lalu Tuhan kerja luar biasa. Setelah jadwal saya penuh saudaraku. Dan saya menerima berkat daripada gereja, saya menerima berkat dari setiap jemaat, banyak jemaat yang memberi. Jadi ketika pulang, kantong saya itu amplopnya segini saudaraku. Dan saya hitung lebih daripada setiap bulan saya terima dari berdagang. Beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. 3 hal. Di mana saya yang pertama, saya tidak mau memberitakan bahwa saya melayani, tiba-tiba pendeta Harun panggil saya, lalu jadwal saya harus penuh, uang yang saya terima, tidak boleh kurang dari saya bisnis es, jualan es. Semua Tuhan genapi saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika saya minta diberkati, Tuhan memberkati seperti Yakub. Tetapi akibat berkat itu selalu terjadi hal negatif karena berkat sampai hari ini saudaraku. Saya juga seperti Yakub. Maka saya baca ini, saya memahami. Sehingga boleh membagikan kesaksian kesalahan ini. Karena saya nggak mau melayani kalau nggak diberkati, karena pahit. Padahal ya Tuhan pasti memberkati. Kekerasan hati, kekeh, berkumpul sama Tuhan. Sampai terpelecok. Dan selalu banyak hal terjadi, terluka karena berkat yang ada Tuhan beri di pelayanan ini. Banyak kali terjadi masalah karena berkat yang Tuhan kirim. Kehidupan kami diberkati, Tuhan genapi janjinya. Yakub itu luar biasa diberkati. Setiap sumur yang digali oleh Abraham keluar airnya. Setiap sumur yang mati, yang sudah ditutup oleh Abraham atau Ishak, itu digali Yakub keluar airnya. Yakub semakin kaya bertambah kaya. Dan banyak hal kemustahilan Tuhan berikan jadi, loh hidupku kayak begini ya. Kalau mengingat 7 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Semakin lama semakin segala sesuatu tuh serba lebih nilainya. Tetapi sungguh firman Tuhan tertulis itu digenapi saudaraku. Hati-hati dengan Alkitab yang tertulis. Ketika membaca kisah Yakub itu ada. Ketika membaca kisah Daud itu ada. Ketika membaca Saul belum ada untung. Sehingga firman Tuhan adalah cermin. Firman Tuhan itu akan memantulkan bayangan kita. Jadi hal yang buruk pada Yakub itu peringatan Tuhan. Dan harus menerimanya karena kita yang minta.
Sehingga sejujurnya banyak hal tentang berkat yang akan membuat banyak namanya luka pada pelayanan ini. Khususnya beban yang ada di sini, saudaraku. Pusing, urus berkat itu pusing. Memberkati pusing, menerima berkat juga pusing. Dengan orang yang memberikan berkat pusing. Dengan orang menerima berkat pusing juga. Banyak tingkah pola gara-gara mamon yang jahat. Banyak penyalahgunaan di dalamnya. Pusing. Padahal jujur, saudaraku, bukan ya, ini kesaksian, benar-benar kesaksian. Sejak awal ketika saya lagi susah-susahnya 7 tahun pertama, saya pernah berjanji sama istri. Ingat ya, pada satu malam Tuhan itu berbicara melalui istri, saya catat. Ada 30 penyataan Tuhan. Dan itu pelan-pelan digenapi dan tergenapi, saudaraku. Tidak mengada-ngada. Tiba-tiba istri kayak dipenuhi Roh Kudus lalu udah bicara. Kayak orang lain, saya tulis. Dan itu digenapi, saudara. Yang bagus-bagus. Nah, saya bicara sama istri. Ya, kalau aku diberkati, semua uang untuk kamu sama anak-anak. Dan sampai hari ini, saya hampir tidak pernah pakai uang, saudaraku. Uang itu kalau untuk pelayanan, uang itu kalau untuk kebutuhan istri anak-anak, uang itu kalau kebutuhan saya yang paling minim, saya baru mau. Dan selalu keinginan saya bawa dalam doa, Tuhan beri, Tuhan kirimkan. Pun kalau terpaksa saya beli karena keinginan itu. Saya punya kartu kredit yang cicilan. Saya terus tanya, ada cicilan 0% enggak? Ada, kartu kreditnya apa? Ini saya sebutin. Oh iya, berapa tahun? 15 tahun ada enggak? Emang KPR, Pak. Setahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Ya udah aku beli. Salah satu contoh saya buat, saya kalau misalnya beli pakaian A gitu ya saudaraku ya, cocok nih, dia ada 6 warna, saya beli 6 warna. Ada 12 warna, saya beli 12 warna. Tapi pemakainya bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Gitu saudaraku. Jadi pakaian saya itu ya itu aja. Tapi kalau udah selesai nih nggak cukup, atau udah belel, atau udah mesti ganti dengan model yang lain, karena apa, usia dan sebagainya. Itu semua juga lenyap. Diganti yang baru, semuanya beda. Ada karakter unik, aneh katanya. Tetapi itu saudaraku. Sehingga saya kalau belanja, enggak terus beli ini, seneng, beli, enggak. Lagi musim pakai namanya t-shirt yang kerah bulat, terus body fit, semua kalau saya seperti itu, dan merek cuma 1-2 merek semuanya. Lagi merek yang namanya sport, yang jenis ini semuanya jenis itu. Paling 2-3 merek, nggak ada yang lain. Jadi saya punya baju itu paling 12 paling banyak saudaraku. Gitu. Celana cuma punya berapa biji. Gitu. Celana panjang saya itu yang untuk khotbah itu mungkin usianya sudah 5, 6, 7 tahun kali ya saudaraku. Saya selalu pakai celana pendek. Celana pendek pun cuma 3 biji. Ya itu aja yang dicuci. Gitu saudaraku. Nah, ada pernah saya itu punya hobi. Ini cuma cerita saudaraku ya. Supaya saudara bisa ambil intisari. Enggak ada maksud yang lain, enggak ada. Punya hobi sepatu olahraga. Itu ada yang beli sendiri, ada yang dibeliin, ngumpulin. Mungkin ada 40-50 saudaraku. Tapi ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai, ada cuma 1 kali dipakai. Jadi kalau saya pergi nih, pada masa itu ke luar negeri, itu sampai dikatakan gini, Bapak ini kayak artis saja, pergi 3 hari sepatunya 6 biji. Oh harus sesuai dengan warna, gitu. Lagi centil-centilnya saudaraku saya ini, gitu. Jadi saya bawa sepatu itu, wah berapa biji. Wah ada kaos kakinya, ada ini, semua pokoknya matching, centil memang saya. Dari kecil saya suka dandan. Tetapi setelah itu 40-50 biji itu saya kasih semua orang. Semua. Nilainya itu ada 3 juta, 4 juta. Ada sepatu yang 7 juta. Tidak peduli saya. Kenapa? Saya sudah ganti style. Paling sisain 1 sama saya. Untuk apa? Kalau pingin sepatu cat masih ada 1. Dan itu yang murah. Saudaraku. Yang cuma 1 juta atau 800 saya beli itu. Dan seringkali kalau saya beli itu diskon. Lagi diskon gede, cocok saya beli. Jadi
punya pun waktu pernah sekali ketika tinggal di Kalimantan, saya hobi memelihara ikan. Itu akuarium itu banyak saya beli, ikan itu banyak saya beli saudaraku. Puluh hampir. Satu persatu nyicil. Tetapi yang di tempat saya paling jauh cuma 4. Pernah 6. Semuanya selalu ketika udah jadi, saya bagikan ke hamba Tuhan desa. Teman-teman yang pingin tapi nggak bisa beli. Karena ikan mahal, akuariumnya mahal. Berikut peralatan itu bisa bunyinya juta. Saya kasih. Puluhan itu saudaraku. Saya ajarin untuk memelihara. Gitu. Tapi itu selesai, nggak ada. Sampai akuarium sisa 3 sekarang, ya nggak ada airnya sudah. Arwana yang terakhir mati, saudaraku. Gitu. Ya itu, kenapa? Ya karena pahit. Kematian di dalam ini, saudaraku. Nah, Yakub ini punya sifat yang baik sebetulnya. Yakub itu tidak menterbengkalaikan anak istrinya. Saudaraku baca di pasal 30. Sampai budaknya pun dia bawa. Dia angkut menyeberang sungai Yordan. Semuanya. Budak yang akhirnya diberikan istrinya untuk melahirkan anak. Jadi bangsa Israel ada dari anak budak, saudaraku. Bilha. Tapi Yakub ini tanggung jawab dengan anak. Yakub gak pernah berselingkuh. Di satu sisi Yakub itu baik. Tetapi dalam bisnis, Yakub itu diawali dengan curang terhadap Laban. Lalu dia membalas pada Laban. Setelah itu dia minta diberkati. Padahal sudah diberkati Tuhan. Sehingga anak-anaknya rusuh, saudaraku. Tapi Yakub itu pribadi yang baik. Tapi Allah gak mau pakai. Dia bernubuat ketika tua, buta dan sudah pakai tongkat. Dan pada usia dia lansianya dibuang ke Mesir sama Tuhan. Kita lihat perbedaannya. Bagaimana karakter Tuhan itu tegak lurus, saudaraku. Kuat, tidak tergoyahkan. Apapun karakter baik kita, tidak menggoyahkan, tidak meniadakan kesalahan kita, saudaraku. Allah itu panjang sabar dan penyayang, besar kasih setianya. Allah bicara sama Musa seperti itu. Ketika Musa ingin lihat wajah Tuhan, tidak bisa. Tidak ada manusia wajahku bisa hidup. Gini aja, kamu sembunyi di balik batu, aku tutup dengan telapak tangan kananku. Habis itu aku lewat, kamu lihat belakangku. Dan Musa melihat belakangnya Tuhan. Lalu ada suara, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, penyayang. Tapi tidak akan meluputkan setiap orang dari hukuman. Oleh karena kesalahannya. Ada itu saudaraku. Nah Yakub juga sama. Karena dia paksa Tuhan dan permintaan, diplecok, tetap minta, kena di anak-anaknya. Nah, Injil daripada Yakub bergumul sama Allah, ini dari sisi ini kita belajar. Kenapa Yakub yang dipilih Allah, Yakub yang diberkati Allah, kenapa anak-anaknya rusak? Daud, orang dipilih Allah, yang menang terus perang, kenapa anak-anaknya rusak, keluarganya rusak, para panglima memberontak. Karena perbuatan kita sendiri, salah satunya keinginan kita yang memaksa kepada Tuhan, itu kisah Yakub. Sehingga berkat itu menyusahkan. Abraham sama Sarai, Tuhan janji kasih anak. Kan anaknya jadi. Tapi sebelumnya memaksakan diri menjadikan janji Allah dengan cara daging, dengan cara manusia. Mengelola pelayanan dengan cara manusia. Mengelola pekerjaan Tuhan dengan cara manusia. Mengelola hidup dengan cara manusia. Lahirlah yang namanya Hagar, lahir Ismail. Yang akhirnya mengganggu terus keturunan Abraham dari Ishak. Terus berkelahi sampai hari ini. Karena tidak sabar menjadikannya. Kalau Yakub maksa minta sama Tuhan. Sehingga kesaksian yang saya alami,
Itu iya. Jadi nggak boleh memaksa. Selalu punya perilaku seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh, tapi jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam hal apapun saudaraku. Nah, kita tengok firman Tuhan. Lalu kata orang tuh, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Nah, menangnya ini, banyak orang ketika berjumpa dengan saya hari ini, wow, banyak orang bersaksi memberitakan, wow, sekarang si Rempi, sekarang Pak Abraham, sekarang si itu, wah begini. Semua yang Tuhan berikan, itu yang wah, itu yang jadi kesaksian. Tetapi di dalam yang wah ini, tidaklah baik manusia seorang diri saja, tapi ini dari permintaan, ular itu selalu bertengger di sana. Dan itu selalu mengganggu, selalu muncul dari apa? Dari berkat. Berkat Tuhan melimpah, tapi selalu bergumul dengan berkat itu. Kenapa? Banyak hal dan hal terjadi dalam berkat itu. Baik orang-orang yang memberikan berkatnya, banyak juga dari orang-orang yang menerima berkatnya. Kan kita diberkati, kita memberkati. Yang memberkati kita dan yang menerima berkat kita, itu semua menimbulkan masalah. Hidup tuh kayak gatel, lalu sakit karena kita garuk terus. Gitu saudara. Jadi pergumulan tuh ada dari apa? Ya berkat yang diterima. Banyak karakter yang saya dapati. Sehingga harus melakukan yang namanya cara-cara. Akhirnya juga menutup mata. Akhirnya juga menyalipkan keinginan, pinginnya gitu. Tapi nggak bisa. Dan itu adalah duri dalam daging. Iblis menggocoh terus dari sana. Di mana akhirnya selalu berdoa untuk banyak hal tentang apa? Berkat, yang berhubungan dengan berkat. Ada yang berkatnya, ada orang yang memberkati, ada yang namanya berkat yang diberikan, ada orang yang menerima berkat. Aduh saudaraku, kayak duri dalam daging. Kalau udah kesenggol, sakitnya luar biasa. Coba bayangin duri ditaruh. Saudara taruh duri, kesenggol dipencet, aduh wow. Wah, gitu rasanya saudaraku. Gitu. Nah, kita dalam perikop Yakub ini, kita belajar ini. Sehingga anak-anak Yakub, kita Yakub bernubuat, ada citra emosi, kekesalan, ada cerita, ada yang kasih. Dan nubuatan Yakub digenapi semua. Sehingga seseorang yang membawakan firman Allah, itu nggak masalah ketika dia bawa dengan emosi yang ada di dalam dia. Karena kita tengok, nanti saudara baca sendiri, bagaimana Yakub mengatakan tentang Naftali, tentang Dan, lalu tentang anaknya yang meniduri gundi ayahnya. Itu dengan nada dan emosi kata-kata yang berbeda saudaraku. Tapi digenapi Tuhan loh. Nah sekarang kita belajar. Permintaan itu menghasilkan yang buruk. Tetapi dari yang buruk itu keluarlah yang namanya suara Tuhan. Dari bangkai keluarlah madu. Simson. Dari kenakalan Simson itu ratusan raja-raja Filistin mati seketika juga. Kerajaan Filistin lumpuh seketika itu juga. Belum pernah ada sebuah kerajaan yang dilumpuhkan oleh seseorang, apalagi yang dipenjara, yang diperbudak, yang buta, yang dituntun, yang dibuat malu, yang dipermalukan, yang dibuat bahan lecehan. Bisa kebetulan ada di tiang utama bangunan, ratusan raja Filistin mati seketika itu juga di tangan Simson. Nah, setelah kita mendapatkan hal yang buruk itu, tetapi saudaraku, hidup kita tidak pernah bisa lepas dari kesalahan. Hidup tidak pernah lepas daripada takaran ukuran, daripada tuayan kita harus terima dari kesalahan. Tetapi kalau kita seperti Yakub yang terus menyembah Allah,
walaupun salah, dapat duitnya salah, anak-anaknya enggak karuan. Nubuatan Yakub itu suara dari Tuhan, itu tergenapi saudaraku. Sehingga apapun keadaan saudara salah, saudara menuai kesalahan, apapun itu, ketika saudara tetap seperti Yakub, saudara akan dipakai Tuhan. Walaupun mungkin, kalau dengar khotbah pastor ini, orang khotbah itu mbok ya begini. Saya pernah suatu cerita, ada seorang kerabat yang dekat banget, dia nggak pernah hadir di ibadah. Lalu pada suatu kali dia hadir dalam acara di ibadah, saya undang dia hadir. Lalu dia memberikan komentar, coba kamu itu kalau ngomong khotbah lembut sedikit aja, pasti kamu banyak yang ikuti kamu. Artinya khotbahnya bagus, tapi kenapa kok marah-marah? Orang selalu bilang gitu, bukan marah, nada tinggi. Ada lagi kerabat lagi yang ngomong, orang pendeta kok rambutnya jabrik. Saya suka potong mohawk saudaraku. Yang diawali waktu lagi susah, saya potong rambut di bawah pohon. Potong harga 5.000, 5 menit selesai. Betul 5 menit selesai saudaraku. Tapi rambutnya cuman sesenti 2 senti. Jadi supaya lama nggak potong, sayang uangnya 5.000. Saya kuat berjalan, saya kuat berdiri karena waktu susah kemana-mana jalan kaki. Sayang pakai uang 500 perak naik angkot. Jalan kaki saya. Mudah menahan lapar, ketika di jalan tidak makan, sampai hari ini saudaraku, jarang kecuali memang harus makan. Waktu itu memang saya harus makan. Kenapa? Karena sayang jangan makan. Lebih baik makan di rumah. Uang 500 perak, 1.000 perak buat beli makanan, nasi kacang, nasi ini. Itu bisa buat nambahin karena masih kurang memberi istri sama anak. Yang pahit itu menjadi madu. Simpson itu pahit artinya membalas dendam sama Filistin. Tetapi akhirnya dipakai Tuhan merobohkan kerajaan Filistin. Itu uniknya Tuhan. Jadi semuanya akhirnya terkumpul pada satu kesimpulan. Udah deh, apapun diri kita, apapun keadaanmu, apapun yang telah kamu perbuat, apapun yang sudah kamu perbuat, apapun yang kamu terima hari ini, apapun yang akan kamu terima, seberapa keadaan itu bagaimanapun, ingat, tetap berjalan sama Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang baik yang seperti Tuhan inginkan. Walaupun ada hal yang tidak baik seperti Paulus tulis. Aku menginginkan hal yang baik tetapi yang jahat aku lakukan. Tetapi terus memandang Yesus. Terus berseru sama Yesus. Sehingga setiap tokoh Alkitab itu pasti punya salah sama Tuhan. Pasti juga memasuki masa-masa hidupnya menerima hukuman dari Tuhan. Pasti juga mengalami kekalahan. Pasti melakukan kesalahan. Pasti direndahkan. Tetapi kalau bersama Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan. Tuhan yang menjadikan kesalahan itu malah menjadi berguna untuk kita belajar, orang lain belajar. Lalu di dalam kesalahan itu malah melahirkan segala sesuatu yang baik. Pertobatan, mengenal kejahatan. Bukan menyarankan bahwa kita kalau itu harus berbuat salah ya. Tidak. Kita hidup tidak pernah terluput daripada salah. Kita tidak terjatuh karena godaan setan. Nonsen, sangat sedikit orang seperti itu. Saya tidak percaya itu. Jujur, secara manusia ya saudaraku. Pasti ada namanya perasaan, pikiran, emosi, keinginan, libido. Pasti orang itu pernah jatuh. Saya beberapa kali menerima kenyataan teman-teman yang ada di pelayanan, itu yang di dalam naungan pelayanan ini, datang menghadap lalu mengakui dosanya. Saya cuma ngomong, cerita. Ada yang nangis, ada yang tidak berani melihat. Ya, ada yang melalui telepon. Terus saya cuma bilang, ya udah, datang sama Tuhan jangan dilakukan lagi.
Persis seperti perempuan yang kedapatan berzina. Karena saya juga diperlakukan itu sama Tuhan. Loh nanti kalau melakukan lagi gimana Pak? Ya udah. Mau diapain? Loh, ya kan sudah melakukannya. Terus kalau dia mau melakukan lagi, ya dia berhadapan dengan dosanya. Karena saya juga tidak diadili sama Tuhan. Cuma harus menerima akibat dari dosa. Akibat dari kesalahan. Apapun alasannya, dosa tetap dosa. Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap membenarkan ketika kita datang minta ampun. Walaupun Tuhan tahu apapun keadaan itu, tapi ketika kita memutuskan melakukan dosa, tetap aja dosa. Seperti yang lalu saya ceritakan bahwa saya harus mengampuni istri. Kalau saya itu tidak mengampuni, tetap kami berpisah, ya perjalanan hidup saya tidak seperti ini. Jadi semuanya terakumulasi kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kembali kepada datang aja kepada Tuhan. Lalu ya udah percaya dan meletakkan masalah itu, meletakkan kepercayaan itu ke dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan tuntun. Habis pelayanannya, habis uangnya, habis dirinya, nggak apa-apa. Pelayanan ini pernah runtuh saudaraku. 3 tahun yang lalu, karena pelayanan ini memakai sistem yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah runtuh, tinggal 1 orang kru, 1 orang pembicara, saya sendiri. Berbulan-bulan setiap hari saya harus berbicara, mengisi konten yang kosong. Nggak ada konten yang lain. Tapi dalam waktu 2 tahun dibangun Tuhan, sampai hari ini ada 1000 konten lebih. Bahkan ada 400 konten yang kami take down, kami hapus. Karena itu kami menemukan cara-cara yang sangat spesifik. Jadi tanpa praise and worship, tanpa doa berkat, kami masuk pada namanya menghidangkan, namanya khotbah dan pengajaran saja. Dan pelan-pelan kami revisi semuanya, sehingga 1000 konten lebih itu pelayanan khotbah dan pengajaran. Dari hamba Tuhan full timer, dari hamba-hamba Tuhan yang masih bekerja, dari anak-anak Tuhan, lalu dari bisnis, anak-anak Tuhan yang bisnis, lalu ada lagi dari para dosen teologi. Kurang lebih ada 11-12 konten saudaraku yang kita kerjakan. Dan ada sekarang udah masuk mungkin 100 lebih pembicara yang sudah berbicara saudaraku. Nah, Tuhan bangunkan kembali pohon yang tidak berbuah, kapak di akar pohon. Yohanes Pembaptis bilang gitu. Maka akan ditebang. Tetapi ingat, pohon yang ditebang itu akan keluar daun. Lalu dia akan menjadi pohon kembali. Daun melahirkan lagi yang namanya batang. Batang itu menjadi besar, melahirkan ranting. Akan menjadi pohon lagi, saudaraku. Kenapa? Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tapi bagian kita harus seperti Yakub yang sampai akhir hidupnya tetap memanggil Yesus adalah Tuhan, tetap memandang Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Akhirnya tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan dalam keadaan apapun. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.